warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Budi Prasetya. Saya mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Melan Arsanti MPD tentang relevansi teori filsafat dengan pendidikan di Indonesia sekarang. Di Kampus Merdeka dalam pandangan filsafat pendidikan humanisme. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang ada sebelumnya. Aliran ini secara eksplisit memberi perhatian pada dimensi manusia dari segi psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Humanisme berasal dari kata Latin yaitu humanus, dari kata homo yang berarti manusia dan diartikan sebagai sifat manusia. Humanisme secara filsafat adalah suatu aliran yang memandang manusia agar bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri maupun untuk dunia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chomsky pada tahun 1974, diri kita adalah hasil ciptaan kita sendiri, bukan bentukan orang lain. Sementara itu, Lev Francois juga mengatakan pada tahun 1988 bahwa pendekatan humanistik mengkaji tentang keunikan, individualitas, dan kemanusiaan tiap individu. Kapabilitas dan potensi dipadukan sehingga manusia dapat mandiri untuk memilih dan mengatur hidupnya sendiri. Konsep pendidikan humanistik menuntut adanya kebebasan agar harkat dan martabat peserta didik terjamin. Kebebasan tidak akan terjadi bila peserta didik terisolasi oleh hal-hal di luar dirinya. Maka konsep merdeka belajar yang berarti kemerdekaan berpikir mewujudkan perwujudan agar peserta didik tidak terisolasi oleh hal-hal di luar dirinya. Sebab kemerdekaan berpikir membuka sudut pandang seluas-luasnya dalam menyikapi suatu masalah dalam kehidupan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Metode belajar MBKM yang memfokuskan pada pengalaman belajar dapat membekali mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memberikan kualitas belajar dan kebermaknaan dalam belajar. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar mahasiswa dalam MBKM dapat terpenuhi ketika mereka terlibat secara personal dan berinisiatif dalam kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan sendiri, dipilih bentuknya oleh mahasiswa. Terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar sebagai bekal untuk menghadapi hidup dan kehidupan di masa depan. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka sesuai dengan Perkemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam pandangan humanisme, Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara otonomi atau mandiri serta bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mahasiswa berhak mengikuti pembelajaran di luar prodi, dalam kampus, dan luar kampus dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi, proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Untuk mewujudkan pengalaman belajar tersebut, perguruan tinggi harus membangun kerjasama dengan dunia usaha ataupun juga dengan pemerintah. Kerjasama didasari dalam kerangka meningkatkan profesionalitas civitas akademika. Kerangka ini akan mempengaruhi perumusan kurikulum dalam menentukan capaian pembelajaran dan menetapkan kuliah di luar perguruan tinggi. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar dapat dicapai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik, yaitu belajar bagaimana belajar, pembelajaran mandiri, motivasi diri, dan pendidikan afektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan MBKM yang diharapkan untuk mengembangkan hard skill dan juga soft skill, menyiapkan mahasiswa
lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian dapat dicapai secara optimal. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.